Sekarang, mari kita mempelajari tentang hukum Mendel yang kedua. Ayo kita belajar bersama-sama. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang hukum Mendel yang pertama, atau hukum segregasi bebas. Nah, sekarang mari kita bahas tentang hukum Mendel yang kedua, yaitu Law of Independent Assortment, atau dalam bahasa Indonesia, yaitu hukum berpasangan secara bebas. Pada awalnya terdapat dua buah hipotesis. Hipotesis yang pertama kita menyebutnya sebagai pemisahan dependen, sedangkan hipotesis yang kedua kita menyebutnya sebagai pemisahan independen. Jadi, untuk hipotesis yang pertama, yaitu pemisahan dependen, di sini dinyatakan ketika didapatkan generasi F1 dengan genotip Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, maka Y besar akan selalu berpasangan dengan R besar, sedangkan Y kecil akan selalu berpasangan dengan R kecil. Maka ini adalah hasil dari anakan F2 yang akan dihasilkan, di mana akan dihasilkan 3 buah anakan dengan fenotip yaitu biji berwarna kuning dengan bentuk bulat dan juga satu individu dengan biji berwarna hijau dan memiliki bentuk yang keriput. Sedangkan hipotesis yang kedua yaitu hipotesis pemindahan independen. Jadi, jika terdapat F1-nya dengan genotip yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, maka sebenarnya Y besar tidak harus selalu berpasangan dengan R besar. Namun Y besar bisa berpasangan dengan R besar dan juga bisa berpasangan dengan R kecil. Hal yang sama juga berlaku untuk Y kecil, di mana bisa berpasangan dengan R besar dan juga bisa berpasangan dengan R kecil. Maka jika mengikuti hipotesis yang kedua, yaitu pemisahan independen, akan terdapat 1, 2, 3, 4. Akan terdapat 4 buah fenotip. Fenotip yang pertama yaitu biji berwarna kuning dan berbentuk bulat. Fenotip yang kedua yaitu biji berwarna hijau dan berbentuk bulat. Fenotip yang ketiga yaitu biji yang berwarna kuning dan berbentuk keriput. Sedangkan fenotip yang keempat yaitu biji berwarna hijau dan berbentuk keriput. Ternyata hasil menunjukkan bahwa terdapat 4 buah fenotip yang berbeda. Hal ini akhirnya membuktikan bahwa hipotesis yang benar adalah hipotesis yang kedua, yaitu pemisahan independen. Sekarang mari kita bahas tentang percobaan yang dilakukan. Jadi, percobaan yang dilakukan oleh Mendel dilakukan pada tanaman ercis, di mana di sini akan dilihat bentuk biji dan juga warna biji. Untuk bentuk biji, alel yang menentukan adalah alel B besar dan juga alel B kecil. Sedangkan untuk warna biji akan ditentukan oleh alel G besar dan juga alel G kecil. Di mana B besar akan selalu dominan terhadap B kecil. Sehingga untuk bentuk biji, dia akan menentukan karakter yaitu berbentuk bulat atau berbentuk keriput. Untuk warna biji, ini akan menentukan fenotip berwarna hijau atau berwarna kuning, di mana berwarna hijau atau berwarna kuning. Nah, ketika parentalnya ini disilangkan, di mana parentalnya ini bersifat homozigot dominan dan juga homozigot resesif. Jadi yang satu akan memiliki genotip B besar, B besar, G besar, G besar, sedangkan parental yang satunya lagi dia memiliki genotip B kecil, B kecil, G kecil, G kecil. Untuk anakan F1-nya akan dihasilkan biji berwarna bulat dan berwarna hijau, di mana memiliki genotip yaitu B besar, B kecil, G besar, G kecil. Antara F1 dengan F1 yang lainnya akan disilangkan. Dan ini adalah hasil yang didapatkan, di mana ternyata didapatkan 315 individu yang memiliki bentuk bulat hijau, 108 individu yang memiliki bentuk bulat kuning, 101 individu dengan bentuk keriput hijau, dan 32 individu dengan bentuk keriput kuning. Dari hasil ini ternyata didapatkan perbandingan yaitu 9:3:3:1. Jadi ada 4 buah fenotip berbeda dan juga dengan perbandingan yang berbeda. Di mana hasil ini mengikuti sesuai dengan hukum Mendel yang kedua, yaitu hukum berpasangan secara bebas. Nah, sekarang mari kita coba untuk melakukan pengerjaan pada contoh soal. Pada soal disebutkan bahwa tanaman ercis berbatang tinggi, yaitu
T besar, dan juga berbunga ungu, yaitu P besar, bersifat dominan terhadap tanaman ercis pendek, T kecil, dan juga berbunga putih, P kecil. Tanaman ercis galur murni berbatang tinggi dan berbunga ungu akan disilangkan dengan tanaman ercis galur murni berbatang pendek dan berbunga putih. Pada tanaman F2 akan dihasilkan 2.720 tanaman. Nah, pertanyaannya adalah, berapa jumlah tanaman yang berfenotip sama dengan induk homozigot dominan? Berapa jumlah tanaman yang memiliki genotip sama dengan induk homozigot resesif? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, sebutkan fenotip dan genotip yang ditemukan pada tumbuhan F2. Mari kita kerjakan soal ini bersama-sama. Untuk mengerjakan soal ini, maka pertama-tama teman-teman harus menuliskan hal-hal yang teman-teman ketahui dari soal. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui bahwa ada dua buah sifat yang akan terbentuk atau dua buah karakter. Karakter yang pertama adalah tinggi, sedangkan karakter yang kedua adalah warna bunga. Di mana untuk tinggi, T besar akan selalu dominan terhadap T kecil. Sedangkan untuk warna bunga, maka P besar akan selalu dominan terhadap P kecil. Atau dalam hal ini, sifat tinggi, dia bersifat dominan terhadap pendek, sedangkan bunga ungu, sifat warna ungu, akan selalu dominan terhadap sifat berwarna putih. Hal lain yang kita ketahui adalah jumlah anakan dari F2, di mana anakannya adalah berjumlah 2.720 individu. Hal lain yang kita ketahui adalah genotip dari tiap parentalnya, di mana parental yang pertama bersifat homozigot dominan, sehingga kita bisa menuliskannya sebagai T besar, T besar, P besar, P besar. Sedangkan untuk parental yang kedua bersifat homozigot resesif, jadi kita tuliskannya sebagai T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Untuk P1, maka dia akan memiliki sifat tinggi berwarna ungu, sedangkan untuk parental yang kedua, dia memiliki sifat pendek berwarna putih. Jika kita sudah mengetahui semua ini, maka kita bisa memulai untuk membuat diagram. Jadi diagram yang pertama kita menggambarkan persilangan antara parental yang satu dengan parental yang lainnya. Kita sebut saja parental yang betina memiliki sifat homozigot dominan, sehingga kita tuliskan T besar, T besar, P besar, P besar. Kita silangkan dengan parental jantannya yang memiliki fenotip T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tuliskan gamet yang akan terbentuk, di mana gametnya adalah T besar, P besar, dan juga gamet dari jantan adalah T kecil, P kecil. Maka F1 yang akan dihasilkan akan memiliki genotip T besar, T kecil, P besar, P kecil. Kita tuliskan di sini sebagai F1. F1 akan memiliki fenotip yaitu tinggi dan juga ungu. Hal ini disebabkan karena T besar selalu dominan terhadap T kecil, dan juga P besar akan selalu dominan terhadap P kecil. Langkah berikutnya, kita bisa menyilangkan antara F1 dengan F1 lainnya, di mana dalam hal ini akan dihasilkan gamet. Jadi akan ada 4 buah gamet yang terbentuk, mengikuti dengan hukum berpasangan secara independen. Gamet yang pertama adalah T besar, P besar. Gamet yang kedua adalah T besar, P kecil. Gamet yang ketiga adalah T kecil, P besar. Dan gamet yang keempat adalah T kecil, P kecil. Bagaimana dengan F2-nya? Maka teman-teman seperti biasa bisa menggambarkan tabel Punnett. Saya akan bantu untuk gambarkan tabel Punnett. Contohnya adalah seperti ini. Di sini teman-teman harus menggambarkan gamet yang terbentuk, di mana T besar, P besar, T besar, P kecil, T kecil, P besar, dan T kecil, P kecil. Hal yang sama juga pada gamet yang betina, yaitu kemungkinan pertama T besar, P besar, T besar, P kecil, T kecil, P besar, dan juga T kecil, P besar. Nah, kemudian teman-teman tinggal mencocokkan saja. Contohnya seperti bagian ini, maka akan terbentuk individu F2 dengan genotip yaitu T besar, T besar, P besar, P besar. Kita coba lagi ya contohnya, misalnya bagian yang ini kita tarik garis,
Kita silangkan juga dengan yang ini. Makanya akan terbentuk individu dengan genotip T kecil, P besar, P besar. Dan selanjutnya, jadi teman-teman tinggal meneruskan saja ya. Setelah teman-teman berhasil membuat tabel Punnett, maka tentunya teman-teman bisa mengisi tabelnya seperti contoh yang ada di sini. Nah, dari tabel inilah kita bisa mengetahui bentuk genotip dan juga fenotip yang ada pada individu yang kedua. Ini adalah hasil dari genotip yang ada pada individu yang kedua. Nah, dari hasil genotip inilah kita bisa menentukan fenotipnya. Sehingga untuk hasil fenotipnya sendiri akan dihasilkan yaitu tinggi ungu berjumlah 9, tinggi putih berjumlah 3, pendek ungu berjumlah 3, dan juga pendek putih berjumlah 1. Setelah mengerjakan soal seperti ini, maka teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang tadi. Contohnya adalah seperti soal pertama, di mana menanyakan adalah berapa jumlah individu yang memiliki fenotip sama seperti homozigot dominan. Makanya kita bisa melihat bahwa homozigot dominan akan menghasilkan fenotip yaitu tinggi ungu. Jadi individu yang sama atau yang menghasilkan tinggi ungu yaitu 9/16 yaitu dari total individu yang terbentuk dikalikan dengan 2720. Nanti akan didapatkan nih jumlah individunya berapa. Pertanyaan yang B adalah berapa jumlah individu yang memiliki genotip yang sama dengan induk yang bersifat homozigot resesif. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa genotip homozigot resesif adalah T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Maka hasilnya adalah 1 dibandingkan dengan 16 dikali dengan 2720. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan genotip dan fenotip yang akan terbentuk, maka tentunya ini sudah menjadi jawabannya. Jadi demikian teman-teman untuk penyelesaian soalnya. Berikutnya, kita akan membahas tentang test cross atau juga yang dikenal sebagai uji silang. Test cross ini memiliki manfaat. Yang pertama tentunya adalah untuk menguji sifat individu yang menunjukkan fenotip dominan. Jadi, apakah fenotip dominan tersebut berasal dari genotip homozigot dominan atau berasal dari genotip heterozigot. Selain itu, kita juga ingin mengetahui berapa macam gamet yang dihasilkan oleh suatu individu yang genotipnya dipertanyakan. Apa yang dilakukan pada test cross? Yang dilakukan pada test cross adalah menyilangkan individu dengan fenotip yang menyerupai fenotip dominan dengan individu yang memiliki fenotip resesif. Dalam hal ini, fenotip resesif tentunya akan memiliki genotip homozigot resesif juga. Maka setelah itu akan didapatkan tabel seperti ini. Berikut adalah penjelasannya. Jadi, jika disilangkan dengan yang homozigot resesif, kemudian didapatkan hasil 2 bunga berwarna ungu dan juga 2 bunga berwarna putih, maka kita bisa menjelaskan bahwa genotipnya adalah heterozigot. Namun, jika semuanya menghasilkan bunga berwarna ungu, maka genotip dari indukan bunga ungu ini adalah homozigot dominan. Berikut teman-teman materi tentang hukum Mendel yang kedua. Untuk materi tersebut kami menggunakan referensi yaitu dari buku Biology A Global Approach karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Selain itu, kami juga menggunakan buku biologi untuk SMA dan MA kelas 12 karangan Inang Nintias yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.